Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Bapak Bupati Bantul yang diwakili oleh Bapak Didi, yang kami hormati dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sekaligus juga pengurus Majelis Lingkungan Hidup, juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Rudi. Yang kami hormati dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustadz Cahyono, sekaligus warga Banguntapan Selatan. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang wakili Bapak Lurah, ketemu yang kedua kali ya Pak. Juga Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah, Takmir Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan lan ugi sedaya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita sehingga Allah berikan rezeki yang halalan thayyiban, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberi putra wayah ingkang soleh solehah lan ugi saged kepanggih kalian husnul khatimah. Amin. Sing pun amin berarti pun siap. Loh anggih to Bu? Insya Allah. Sebab panjenengan sampun nyicil sangu. Salah satunya adalah pagi hari ini datang ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, nyicil melangkahkan kaki niat pengajian. Niki pengajian apa pengaosan Pak Bu? Pengajian mawon nggih. Nek pengaosan benjang 2024 gitu, dikaosi kabeh to, mula pengaosan. Nah, karena apa? Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berniat menuju ke masjidnya Allah untuk beribadah, maka langkah kaki kanannya diangkat 1 derajat menuju kebaikan, 1 langkah kaki kirinya dijauhkan dari keburukan. Mila panjenengan pun nyicil gitu. Maka Rasulullah menyampaikan ngeyem-yemi kagem tiang Islam niku benjang teng akhirat niku tiang sing pahalane paling kathah nggih menika tiang sing griyane paling tebih saking masjid. Sebab dihitung langkah kaki niku wau gitu. Berarti nek rumiyin do meri alah kono cerak masjid, mula gampang aktif ning masjid. Padahal kata Rasulullah besok yang pahalanya paling besar niku sing tebih saking masjid, soalnya niat tenanan. Ya, dan 1 langkah kaki kanan dihitung kebaikan, 1 langkah kaki kiri dijauhkan dari dosa. Mila sing cerak masjid terus meri, sesuk tak mubeng-mubeng sih. Mereka Rasulullah. Mila monggo sholawat lan salam kita aturaken ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami ngantos dumugi putra wayah saged istiqomah
nderek perintahipun Rasulullah lan ngugemi napa dene ingkang sampun dados pusaka ingkang dipun tilaraken nggih menika Al-Qur'an lan sunah-sunahipun. Lan ugi ingkang tansah kula hormati insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah inggih menika orang yang muhsin, keluarga yang telah mewakafkan tanah sekaligus membangunkan masjid, insya Allah surganya Allah akan ditempatkan bagi orang-orang yang muhsin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita doakan semoga keluarga beliau ya senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tepangaken kula Ananto Iswara. Ananto Iswara niku nama yang jarang dipakai, tetapi alhamdulillah orang tua saya memberi saya nama itu. Kula asli saking Banyuwangi, asli pakai shot. Tapi ibu saya asli saking Pete Bambang Lipuro. Jadi kula nggih Bantul gitu. Saya pernah tanya Pak kepada ayah saya, kenapa diberi nama Ananto Iswara? Aku ki ora paham artine apa. Ternyata setelah saya cari di Google ketemu Pak. Ya, ternyata Ananto Iswara niku dari bahasa Sanskerta Pak Didi. Ananto itu atau Ananta Iswara. Ananta itu artinya tanpa batas. Iswara itu artinya sultan, penguasa. Terus kula niku sultan. Tanpa batas. Mila kuliahe teng dakwah titele SAG ning ngurusi sampah. Jadi randuwe kerajaane pokoknya ning kono ana sampah nggih niku manggrong teng mriku Pak Didik. Nggih. Jadi alhamdulillah ternyata doa ayah saya terkabulkan. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak ketik di Google, ngetiknya harus lengkap Ananto Iswara. Nanti bakal ketemu. Nggih, pengajian-pengajian saya di YouTube dan lain-lain. Tapi kalau panjenengan namung ngetik Ananto mawon, mangke sing muncul gambar botol, Pak. Ternyata Bu, teng Spanyol Ananto niku terkenal. Teng Spanyol, tapi sebagai merek minuman keras. Mereknya Ananto, gambarnya kupu-kupu. Di bawahnya ada tulisan organic wine. Jadi merek minuman keras. Mila 2020 ketika saya diutus Bu Menteri Siti Nurbaya menjadi delegasi Indonesia di Global Forum Environment di konferensi internasional di Paris, ya, berkumpulnya para aktivis lingkungan sedunia ketika awal COVID, gitu, jalan-jalan saya masuk toko nyari merek Ananto, ternyata enggak nemu Bu. Oke, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di sini Allah memperingatkan kepada kita Bapak Ibu, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Berarti sing gawe kerusakan sinten Bapak Ibu? Manusia. Pun cetha nggih. Kinten-kinten pelakune sinten? Tersangkane sinten? Nah, yang kita yang berkumpul di sini ini termasuk tersangka semua yang merusak daratan dan lautan. Dengan cara apa? Ketika kita tidak membuang sampah atau mengelola sampah dengan baik, maka sampah-sampah itu akhirnya apa? Merusak. Nyun sewu, kresek yodo dipendem, botol kaca nggih dipendem, pecahan beling nggih dipendem. Kinten-kinten nek jenengan nanem kresek, nanem beling tukul mboten Pak Bu? Benjang begitu bagi waris
putra wayahe entuk harta karun. Gitu, ajeng damel griya kok mung jendal-jendul dipacul arep gawe pondasi kok ra iso. Jebule kados kala wingi kula mindah cakruk niku macul niku mung jendal-jendul. Jebule isine pempes tok. Lah niki entuk harta karun gitu. Padahal yang namanya kresek itu bisa paling cepat 100 tahun. Botol ingkang sampun kala wau dipun lebetaken wonten keranjang niku saged 450 tahun baru hancur. Kinten-kinten wonten mboten sing teng mriki pun digaransi umure 100 tahun. Berarti sampai kula panjenengan menika umure lebih panjang dari usia kita. Maka tadi Allah maringi peringatan dzaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan itu di darat di lautan akibat ulah tangan manusia. Maka Allah pun menyampaikan di kalimat berikutnya yaitu apa? Supaya Allah merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan. Contohnya sekarang ini, jadi darurat sampah. Ini akibat dari apa yang kita kerjakan. Tetapi di akhir ayat Allah menyampaikan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti Bapak Ibu, darurat sampah ini adalah dalam rangka sebetulnya inilah supaya kita merasakan akibat perbuatan kita, supados kula panjenengan sami kembali ke jalan yang benar. Dados nek 3 wulan kok dereng do bener perilaku ngelola sampahe, sesuk diperpanjang wae. Kinten-kinten pripun Pak Bu? Nek darurat sampahe ngantos 7 wulan ngoten kinten-kinten pripun Pak Bu? Siap mboten jenengan? Saya mumet Mas Ananto gitu kan. Padahal saya katakan persoalan sampah ini bukan hanya sekedar besok September dibuka, selesai, bukan. Maka sampah ini, persoalan darurat sampah ini akan lebih panjang dari COVID-19. Sebab zona transisi, zona 2 yang sekarang disiapkan di Piungan, itu kita prediksi hanya bertahan 10 bulan. Niku nek kula panjenengan sami warga Banguntapan Selatan utawi tiyang sak DIY niki kersa milah saking griya mengelola dari rumah. Tapi kalau tetap tidak mau memilah mengelola, maka mungkin bisa jadi tidak sampai 10 bulan pun penuh. Piungan niku kan lembah yang kedalamannya 40 meter. Sak menika sampai sampun dhuwure 120 meter. Lho nek dinengke sesuk iso ngluwi Gunung Merapi gitu. Kan bahayani to menika. Gitu. Jangan sampai terjadi seperti di Luwing Gajah, TPS Luwing Gajah 2005 dulu karena penumpukan sampah yang terus-menerus terjadi penumpukan energi yang sangat besar, akhirnya nopo? Meledak. 2 pedukuhan di bawahnya terkubur. 149 orang meninggal dunia dan tidak ditemukan. Bahkan 2 pedukuhan itu sampai hari ini hilang dari peta Indonesia. Sebab nopo? Sampah yang ditumpuk terus-menerus. Ada energi gas metan yang sangat besar. Yang inilah oleh Muhammadiyah disebut sebagai sisa energi yang masih dimanfaatkan ulang. Maka 2010 Muhammadiyah mengambil satu kesimpulan bahwa sisa barang-barang dari rumah tangga itu sesungguhnya bukan sampah kalau dikelola sejak awal, tetapi sisa limbah yang masih mengandung energi yang sangat besar, yang masih bisa digunakan kembali untuk kemanfaatan bersama. Maka 2011 Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah
meluncurkan program gerakan sedekah sampah. Ketika itu ketua PP-nya Bapak Din Samsudin, diluncurkan di UNY Pak Bu. Dados Muhammadiyah sudah terdepan. Cuma kemudian kita baru memulai hari ini ketika sudah darurat sampah. Karena Allah tadi ngendikan menika wau, nggih. Ketika sudah terjadi kerusakan, Allah berikan apa? Supaya kalian merasakan akibat dari perbuatan kalian. Nah, nek pun kroso terus mulai bingung. Maka kemudian 2013 saya menginisiasi mendirikan gerakan sedekah sampah berbasis Eko Masjid di Masjid Al-Muharram Brajan Taman Tirto Kasihan Bantul. Apa yang terjadi Pak Bu? Kula dicaci maki banyak orang. Mas Ananto, masjid itu tempat suci, bersih. Sampah niku barang kotor, jijiki, ngambu-ngamboni, ngoten Ibu nggih. Enggak bakal kaya dene banyu karo minyak digabungke ra iso. Kula diseneni, Pak. 1 Ramadan buka puasa saya umumkan, Bapak Ibu sak sampunipun dahar buka puasa, sampahnya dimasukkan wonten tomblok, mangke kula pilah niku dados sedekah. Sedekah saking pundi Ustaz? Wong niku wis dadi sampah. Ba'da subuh, setelah kuliah subuh masih pakai sorban, pakai baju koko, kula milah sampah. Wis ambune luar biasa. Gitu. Akhirnya mboten wonten sing kersa ngewangi. Bojo kula mung nangis niki, bojo kula ajak niki. Mung nangis walah bojoku kok milai sampah. Mila terus dipanggil Ustadz Sampah Pak Didi. Sebab kula nek sak sampunipun pengawasan Ahad pagi ngoten nika Pak, biasanipun nek jenenge Ustadz bar ngaji niku rak ya terus diampirke warung to Pak. Ayo Mas Ananto Mbak Mi nengkleng nyate nyoto nek Ahad pagi. Niki mboten bar pengajian simbah-simbah, Pak Ustadz mangke mampir teng griya kula. Oh nggih Mbah, monggo nderek mobil kula sekalian. Nggih Pak Ustadz, griya kula mriko. Kula ajeng dicepaki napa niki? Begitu digi mriko, pundi sing dicepakke? Niku Pak Ustadz 3 karung. Mila kula nek sak sampunipun wangsul pengaosan menika mobil kula, nika seksine mobile teng mriku niku. Gitu. Niku kebek sampah, akhire tangga teparo Pak Ustadz ngen kula sekalian. Alhasil mulai dari bagasi belakang, kursi tengah sampai kursi depan. Untungnya bojo ndak melu. Niku nyopir ngeloni sampah. Bahkan nate ngisi pengawasan wonten kota jamaah, Pak Ustadz mangke mampir ngen kula, griyane pundi? Jalan Kaliurang KM 10. Jenenge ora mampir gitu. Melipir gitu. Sampai sana pundi sampai niki Pak Ustadz teng kandang pitik. Dados kula niku tasih sorbanan, tasih napa baju ngeten iki dijak mlebu kandang pitik, Bu. Ndongkeli sampah niku teng ya Allah, mboten napa-napa nggih Pak Ustadz. Nggih, mboten napa-napa. Begitupun semua sudah masuk. Kanu Pak Ustadz tasih wonten setunggal napa? Sepeda motor. Alhamdulillah entuk sepeda motor gitu. Pundi sepedae? Nggih niku petarangan pitik niku. Ya Allah jebule wis motor rusak wis dingge petarangan pitik. Niku ndoke sisan mboten kula ngoten. Alhasil Pak Bu, mobil kula dari Jalan Kaliurang KM 10 sampai Brajan Taman Tirto parfumnya berbeda. Ngambu telek lencung kabeh gitu. Mula kok saben-saben mandek ning lampu merah kok do miteti irung. Mila terus dipanggil Ustadz Sampah Indonesia. Ketika 2020 diutus Bu Menteri yang dikirim 2 orang, didampingi 3 orang staf ahli menteri. Yang 1 orang namanya Bu Wildayanti niku Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia sekarang.
2016 Bu Wilda itu dinobatkan majalah Femina sebagai Ratu Sampah Indonesia. Kita nek Ratu Kecantikan diparingin apa Bu? Mahkota gitu. Wow. Nek Ratu Sampah terus diparingin apa? Panci, wajan. Kenapa beliau dinobatkan sebagai Ratu Sampah Indonesia? Karena 2016 beliau mengelola sampah, omsetnya 6 miliar rupiah per bulan. Dan tahun 2021 kemarin omsetnya beliau sudah bersih 50 miliar rupiah per bulan. Kinten-kinten Bangun Tapan Selatan makai targetnya pinten miliar nih. Maka kemudian kami dikirim satu Ratu Sampah Indonesia, yang satu didampingi Ustadz Sampah Indonesia. Bu Wilda nanya, Pak Ustadz kalau jenengan dapat berapa per bulan? Kinten-kinten jawabannya pripun Bu? Karena sodakoh sampah konsepnya sodakoh, maka saya jawab, saya tidak hanya bulanan tapi harian. Satu kali ngambil sampah di tempat warga saya minimal dapat 1 M, paling enggak 2 M. Rampung pengajian mampir simbah-simbah matur nuwun nggih Mas Ananto pun angsal 2 M gitu. Begitupun ajeng nyetater motor nopo mobil, Mas ngapunten mboten saged maringi nopo-nopo, matur nuwun pun pinten 5 M pun. Sugih tenan Pak gitu. Mangke pahalane dirapel teng akhirat. Nah, itulah kenapa kemudian saya sampaikan kepada PCM Bangun Tapan Selatan. Kalau kita mendirikan amal usaha Muhammadiyah pengelola sampah gitu. Per bulan nek jamaah sak menten iki katae semua langganan sampah ke PCM gitu. Bulanane bayar berapa Pak biasanya Pak? 20.000 nopo 20? 20. Nah, malah ada yang 35 gitu. Kali berapa ratus jamaah sudah berapa itu masuk kas gitu. Tanah ini bisa dibangun nanti gitu. Gitu. Belum lagi sampahnya dikelola lagi, diedukasi, maka insya Allah jadi pahala. Jadi di akhir ayat tadi Allah menyampaikan supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Maka tepat PCM Bangun Tapan Selatan mengambil sikap ketika darurat sampah, bukannya gagap, bukannya malah kemudian bingung sana sini, tetapi mengambil langkah tadi kembali ke jalan lurusnya Allah. Yaitu apa? Mengambil sikap untuk mengambil posisi dengan mendirikan gerakan sedekah sampah. Dan insya Allah Bapak Ibu, saya bisa katakan ini adalah aum pengelola sampah pertama di Indonesia. Jadi kalau Muhammadiyah punya sekolah, punya rumah sakit, punya masjid ribuan, itu sudah umum. Tapi kalau amal usaha pengelola sampah, maka di Bangun Tapan Selatan ini adalah amal usaha Muhammadiyah pengelola sampah pertama di Indonesia. Maka kemarin pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengapresiasi positif, langsung mengutus Pak Budi Santoso datang ke sini. Pundi Mas Budi. Nah, kan dan PBM DIY Jumat kemarin juga termotivasi dari Bangun Tapan Selatan mengundang kami, saya kebetulan ketua lembaga dakwah komunitas, kemudian Lazismu, Dikdasmen, Majelis Lingkungan Hidup, supaya kemudian ini diinstal, diduplikasi sekolah-sekolah Muhammadiyah mendirikan gerakan sedekah sampah di seluruh sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta kalau bisa. Bahkan nanti ke depan kita akan rapat bersama LPCR, kita install ke seluruh masjid Muhammadiyah di Yogyakarta untuk memulai gerakan sedekah sampah seperti hanya di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Bangun Tapan Selatan ini. Tepuk tangan untuk Bangun Tapan Selatan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu berpahala sedekah.
Dan Rasulullah pun mengatakan barang siapa yang mengangkatkan barang milik orang lain maka dinilai satu sedekah. Kemudian Rasulullah pun menegaskan cabang iman paling tinggi apa Bapak Ibu? Kalimat la ilaha illallah. Cabang iman paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Kalau jenengan memaknai ini secara tekstual, jenengan madosi ri tenggalan kangelan gitu. Nek kula tasih saged teng desa mriku. Lah, duri di sini kan apapun yang membahayakan orang lain maka itu duri. Sakniki duri wujude paku, pines, murbaut, botol plastik, sampah lan sak piturute. Maka itu diambil jadilah sedekah. Maka kami di gerakan sedekah sampah Masjid Al-Muharram Brajan kemudian memaknai begini Pak Bu. Ada satu ayat yang paling sering diucapkan, dibacakan, disampaikan oleh para ustadz di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal ketika Syawalan terah. Napa niku Pak Bu? Ciri tiang takwa Ali Imran 134. Ayat ini masyhur kalau di bulan Ramadan. Satu di antaranya, alladzina yunfiquna fisyara'i wadh-dharra. Menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit. Ketika ngaji ayat ini banyak seringkali jamaah bertanya, Ustadz, bagaimana mungkin kalau kami sedang ada kelonggaran uang bisa kami sedekah? Tapi kalau tidak punya apa-apa bagaimana kami bisa sedekah? Sebab napa Bapak Ibu? Sebab sedekah dimaknai mesti ngagem arta. Mesti kudu wong sugih. Mesti sisa harta. Nah, padahal nyon sewu Bapak Ibu, nyon sewu. Ketika Allah menyampaikan alladzina yunfikuna fisyara'i wadh-dharra, menafkahkan harta itu di waktu lapang maupun sempit, maka di situ Allah menggaransi sesungguhnya setiap diri manusia itu pasti bisa bersedekah. Mila kula aturaken, ketika jamaah kami di Masjid Al-Muharram Brajan, Pak Ananto, saya orang ndak mampu. Bagaimana mungkin saya bisa sedekah? Nggih, Mbah. Kula mangertosi panjenengan boten gadah arta. Ning kula namung tanglet, Mbah. Jenengan kepengin sedekah? Nggih, Pak Ananto. Lah, sak menika kula tanglet jenengan gadah srotil rusak boten. Wonten nek mung srotil tugel wae. Wajan panci rusak wonten Pak Ananto. Jenengan kalau mandi beli sabun wonten bungkusnya, wonten bungkus odol, wonten kaleng biskuit sing wis tayangan nganti wis wonten rak piring sing wis arep ambruk, wonten. Lho gene jenengan sugih. Niku jenenge sugih sampah Pak Ananto. Lah nggih. Tapi sesungguhnya itu masih punya nilai nggih to Pak Bu. Sing jenenge tukang rosok wae nganti sugih-sugih kok doan gitu. Sebab ngurusi rosok. Berarti jenengan sugih Mbah. Monggo saya ambil, saya bawa ke masjid. Saged napa Pak Ustadz? Saged. Akhirnya napa Pak Bu? Masya Allah. Wonten griya Brajan menika, sak menika simbah-simbah yang paling tidak mampu sekalipun beliau mensedekahkan hartanya. Ketika berangkat ke masjid, lihat botol diambil, dipungut. Mengamalkan sunnah Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Begitu nderek pengajian, biasanipun Pak wonten kotak senekipun toh Bu. Maka oleh Mbah Minto dikumpulkan satu lembar demi satu lembar. Hari ini insya Allah di masjid kami juga pas jadwal pengumpulan sedekah sampah. Maka simbah-simbah Pak Ananto niki sedekah kula saking nglumpukke kotak senek. Masya Allah. Sebab nek ibu-ibu niku mesti kirmah, mikir romah. Nek bapak-bapak biasanya telas. Gitu. Mila menika
Akhirnya apa? Simbah-simbah bisa ikut sedekah. Bahkan Mbah Wir, orang yang suaminya harus cuci darah Senin Kamis, Pak. Masya Allah, kesempitan apa yang melebihi beliau? Beliau rutin mengumpulkan sampah dan mensodakohkan ke masjid kami. Ketika Mbah Kakung opnam 1 minggu dijebukan, kami tengok bersama istri dan jamaah yang lainnya. Beliau mengatakan, Mas Ananto, 1 minggu ini saya nggak bisa kerja. Saya harus nunggu simbah. Saya nggak punya penghasilan. Mbah, niki wonten gangsal atau sewu, niki sodakoh saking gerakan sodakoh sampah kagem bantu simbah. Matur nuwun. Samangke sak sampunipun saking jebukan kasuwun napa mampir wonten griya. Kula tasih nggadah 3 karung sampah niku sodakoh kula kalih Mbah Kakung. Masya Allah, Pak. Setiap Senin Kamis Mbah Kakung harus cuci darah. Ketika Mbah Kakung meninggal, beliau seorang diri masih rutin mengelola sampahnya, Pak Bu. Bahkan ketika kemudian beliau kena serangan jantung masuk di ICU PKO, Bu, 5 hari kami nggak boleh nengok, Bu. Saya, istri dan semua takmir nggak boleh nengok. Beliau sudah koma. Putranya menyampaikan ke kami, Pak Ananto mohon doa kagem simbah. Niko sudah tit, sudah tinggal menunggu waktu. Tapi putrane menika insya Allah putra yang soleh, tahu kebiasaannya simbah apa? Sodakoh dengan sampah. Milo beliau terus mengatakan, Pak Ananto, kadose simbah tasih nggadah 1 karung wonten griya. Mugi-mugi niku dados sodakohe simbah terakhir kali sebelum meninggal. Masya Allah, Bu, saya nggak boleh nengok ke dalam. Akhirnya 1 karung itu kami ambil dan Masya Allah, hari ke-6 tiba-tiba kami dapat kabar beliau sehat, seger, buger, tidak ada penyakit sedikit pun. Dan maghrib beliau sholat di masjid. Ba'da maghrib kami nengok ke rumah. Beliau mengatakan, Pak Ananto niki berkah kula sedekah ngagem sampah. Kula diparingi kehidupan yang berikutnya. Dulu Mbah Kakung sedekah, kula sedekah. 5 hari saya sudah dinyatakan meninggal karena sudah nggak punya harapan. Hari ini saya sehat seger buger, kula pun saged jamaah. Beliau membuktikan kalimat pesan sabda Rasulullah apa? Bahwa sedekah tidak bisa mendahului musibah. Masya Allah. Dados Bapak Ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, sedekah tidak identik dengan harta, tidak identik dengan uang. Maka tadi Rasulullah mengatakan, mengangkatkan barang saudaramu sedekah. Mila insyaallah niki benjang sing dados relawan niki, wah pahalanya banyak karena ngambili barang, mengangkatkan barang dari rumah-rumah warga insyaallah. Nah, ini bukti bahwa Ali Imran 134 tadi benar adanya alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, menafkahkan harta itu di waktu lapang maupun sempit. Dalam kesempitan apapun kula panjenengan sami tetap wajib sedekah. Muncul lagi pertanyaan Bapak Ibu, Pak Ustadz, kalau sampah wonten griya kula sampun telas, terus kula ngagem napa sedekahe? Mila terus kula desain, kula damel yang namanya keranjang sedekah botol plastik. Nah, menika wau. Salah satunya, alhamdulillah desain yang saya buat ini tersebar ke seluruh Indonesia. Pertama kali Ibu Emi Masruroh, Ibu Bupati minta ke saya, bahkan dipasang di rumah dinas Bupati Bantul. Dan sekarang di semua kelurahan juga dipasang. Dan alhamdulillah di Jerman juga dipasang, Pak Bu. Tulisannya sama cuma pakai bahasa Jerman. Sedekahkan botol plastikmu di sini. Nah, mila wau pas launching ya,
Saya sama Pak Rudi bisik-bisik. Nah, keranjang ini, ya ini sekaligus edukasi. Keranjang ini nanti satu khusus botol plastik Bapak Ibu. Kalau mau ditambah yang kertas, maka diperlukan satu keranjang lagi. Maka sekarang di Masjid Baitul Makmur Bekasi, di Masjid Bintaro Jaya Tangerang Selatan, di Masjid Az-Zikro Ustadz Arifin Ilham, di Masjid An-Nadhofah kantor PBNU, di Masjid An-Nadhoh PBNU, An-Nadhofah di Jakarta Utara dipasang keranjang sodakoh botol plastik. Bahkan di Malang juga sekarang banyak sekali disebar di sekolah-sekolah, di masjid-masjid dipasang. Supaya apa? Setiap orang bisa sodakoh Pak. Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan saya yakin pasti banyak yang mampir, gitu Pak. Milo kados ngen kula Pak, ojol tukang sales mampir, air minumnya habis, maka dia bisa sodakoh. Maka sodakoh sampah bisa berlaku 24 jam. Karena semua orang bisa menyetorkan sampahnya jam berapapun. Kalau itu botol plastik langsung masuk keranjang botol plastik. Nah, sampun. Ya, okay. Maka Bapak Ibu, ini adalah langkah awal yang harus kita gerakkan bersama, okay. Maka sesungguhnya tadi saya aturke sampah atau sisa barang yang kita pakai itu bukan sampah, tetapi sisa limbah yang masih mengandung energi. Maka Majelis Ulama Indonesia berfatwa di tahun 2014, barang siapa yang membuang sampah sembarangan padahal barang itu masih bisa dimanfaatkan dan digunakan ulang, maka hukumnya haram. Air minum halal nggih Pak? Ketika saya minum habis, botolnya saya buang di pinggir jalan, dari halal bisa berubah jadi haram. Maka Bapak Ibu, kalau barang-barang ini masih bisa, setelah habis pakai jenengan pilah. Yang organik saya komitmen dengan Pak Bupati Bantul dan juga DLH mengedukasi ke seluruh kelurahan, sampah organik selesai di rumah masing-masing. Bisa dengan losida, ember tumpuk, komposter cair, komposter takakura. Sore ini saya juga melatih ibu-ibu membuat komposter takakura. Bisa dengan espresso, bisa dengan komposter komunal. Sementara sampah anorganik selesai di masjid masing-masing atau di kelurahan masing-masing. Maka kami diberi tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pak Ananto, di Indonesia ada 800.000 masjid. Tolong diberi edukasi, karena dalam konsep saya sejak tahun 2013 Bapak Ibu, kalau seluruh masjid, 800.000 masjid ini mengelola sedekah sampah di masjidnya masing-masing, berarti sampah itu perjalanannya jadi pendek. Dari rumah dipilah, setorkan ke masjid, dari masjid langsung ke pengepul, selesai. Maka pergerakan ekonomi masjid juga akan bertambah, kasnya akan tambah. Dan alhamdulillah sedekah sampah di berbagai tempat, termasuk di masjid kami, bisa sampai meluluskan anak-anak yatim piatu. Santunan sembako rutin kepada 70 janda fakir miskin di masjid kami. Dan setiap warga yang kurang mampu opnam diberi bantuan Rp500.000, sama dengan dana sehat Muhammadiyah. Bahkan kami Bapak Ibu, ada jamaah kami dari Panggang Gunung Kidul datang mengatakan, Pak Ananto, Pak Ustadz, kami tidak bisa Jumatan besok karena kami kehabisan air. Berapa satu tangkinya? 150. Baik, saya bantu satu tangki. Bismillah, mohon ditunggu besok tambah banyak. Akhirnya kami hanya pakai HP Pak. Kami share ke seluruh jamaah, monggo yang punya sampah bawa ke masjid kami butuh air bersih. Dan alhamdulillah 2019 waktu itu kami bisa mengirimkan 19 truk tangki air bersih ke Panggang Gunung Kidul, dan mereka tidak menyangka itu dibeli dari mengumpulkan sampah.
Berarti mengubah sampah menjadi berkah itu bukan hal yang mustahil. Masjid fungsinya adalah menjadikan orang yang tidak taat menjadi taat, orang yang kotor menjadi bersih, orang yang buruk perilakunya menjadi baik. Maka masjid juga berpotensi punya kewajiban mengubah sampah yang tadinya dianggap kotor bau menjadi berkah. Sampah menjadi jalan masuk surga kita. Maka jangan ikuti hawa nafsu sebagaimana ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelajaran pertama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya bukan surat Al-Maun, bukan surat Al-Ikhlas. Al-Maun diajarkan 3-5 bulan, Al-Ikhlas diajarkan sampai 8 bulan. Tapi bukan itu yang pertama. Yang pertama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah surat Al-Jasiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kalian melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nah, kinten-kinten sak menika panjenengan sampun mirsani dereng. Orang yang menuhankan hawa nafsu yaitu orang-orang yang membuang sampah di pinggir-pinggir jalan. Saya katakan di Facebook saya, itulah orang yang sedang kehilangan iman dan ihsannya. Kenapa? Ketika dia membuang sampah di pinggir jalan, wau Pak Lurah sampun ngendikan, teng pundi Pak wau? Telogo napa pundi? Nah, sudah dijaga FPRB, dijaga warga, ya isih konang, isih kecolongan wong buang sampah. Kenapa? Karena dalam dirinya yang dituhankan bukan Allah, tapi hawa nafsunya. Sehingga ketika dia tengok-tengok, ora konangan, ora ono sing ngawasi, Pak Lurah lagi sare. Berarti dia ndak ingat, dia lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Sifat ihsan itu mengetahui bahwa meyakini Allah Maha melihat. Dan dia lupa bahwa malaikat akan selalu mengawasi dan mencatat amal kebaikan keburukannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kejahatan akan dibalas oleh Allah. Nah, inilah gambaran Pak Bu, orang yang menuhankan hawa nafsunya. Mugi-mugi sedaya jamaah sak menika terutama warga bangun tapan menika jangan sampai menjadi orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Ingat, jam berapapun panjenengan buang sampah di pinggir jalan dimanapun Allah akan melihat, Allah akan mirsani. Orang Jawa sudah punya falsafah hidup, ngunduh woing pakarti. Jenengan buang sesuk bakal ngunduh. Maka sekarang ada istilah baru Pak Didik, nguwuh ngunduh. Nguwuh ngunduh. Jadi sapa sing nguwuh bakal ngunduh, mila kudu tanggung jawab. Nggih. Insyaallah saged nggih Bapak Ibu? Insyaallah mila panjenengan setelah punya sampah, setelah botol air minum atau apapun dikumpulkan. Nggih. Maka nanti disetorkan, insya Allah jadi berkah. Mereka gudangnya sampun wonten Siring Barat. Oke, satu hari di Mbrajan tempat kami bisa dapat 2 juta Pak. Itu hanya dari 50 KK. Lah kalau segini banyaknya insya Allah lebih dari 2 juta. Dan itu berkah. Oke, berkah, insya Allah berkah. Dan sekarang gerakan sedekah sampah Indonesia ini sudah ditiru di semua Indonesia, tetapi Muhammadiyah yang amal usahanya pertama kali di sini. Bahkan kemudian umat Katolik juga meluncurkan gerakan kolekte sampah Indonesia, di umat Protestan gerakan donasi sampah Indonesia, umat Hindu menerbitkan gerakan punya sampah Indonesia. Maka mari bergerak bersama seluruh orang yang beriman, ayo kelola sampahnya. Dari rumah sodakohkan, insya Allah jadikan sampah menjadi berkah, jadikan sampah menjadi jalan masuk surga. Maka inilah yang disebut ta'awun takaful, saling menolong, saling menanggung. Oke? Maka bersedekah dengan cara sederhana, membahagiakan orang lain dengan cara sederhana, yaitu mengelola sampahnya. Insya Allah nanti bisa dilanjut edukasi-edukasi berikutnya sehingga sampah di Banguntapan khususnya selatan ini bisa terkelola dengan baik. Oke, dan terus bersemangat, dan saya komitmen sudah mengkampanyekan gerakan sedekah sampah Banguntapan Selatan ini ke berbagai tempat supaya mereka ikut meniru. Jadi siap-siap Pak,
PCM Pak Aris, kalau besok ada kunjungan-kunjungan dari mana-mana, siap-siap berbagi. Ya, seperti hanya kami sampai 9 bis Pak, dari UHAMKA, dari macam-macam. Makaten mugi-mugi saged nambahi seserepan wonten ing enjang menika, lan mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun jagi kebersihan hati kita, pikiran kita, termasuk menjaga kebersihan rumah kita. Jadikan rumah kita baiti jannati, jadikan sampah kita sebagai sarana sedekah untuk ta'awun dan takaful, dan jadikan sampah kita untuk menuju pintu ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.